Selamat malam, Alvin. Sambut Mbah Reksa. Selamat malam, Mbah. Balas Alvin sambil berjabat tangan dengan Mbah Reksa. Silakan masuk, perintah Mbah Reksa. Alvin kemudian masuk mengikuti Mbah Reksa. Ia dihadapkan dengan ruang tamu yang sekilas hanya tampak sofa sederhana, lengkap dengan meja kayunya. Namun yang membuatnya menjadi horor adalah hiasan ruang tamu itu. Di dinding kiri, ada 3 topeng dengan wajah merah dan taring. Sementara di dinding kanan, ada keris yang saling bersilangan dengan hiasan tengkorak di kanan dan kirinya. Di atas keris, ada lukisan raksasa dengan kulit hijau dan memiliki mata merah serta taring yang panjang. Bahkan, asbak yang terletak di meja memiliki bentuk seperti jenglot yang sedang memegang cawan. Silakan duduk. Alvin pun duduk dengan perasaan yang ngeri. Tapi rasa penasaran soal tawaran Mbah Reksa masih jauh lebih besar. Saya sudah menduga kamu akan datang ke sini untuk mendiskusikan tawaran saya. Itu sebabnya saya menunggu kamu di teras. Lalu pesugihan seperti apa yang Mbah akan tawarkan kepada saya? Tanya Alvin. Karena saya merupakan pengabdi Buto Ijo, raksasa hijau yang menghuni gunung, maka pesugihan yang bisa saya tawarkan adalah menjadi kolor ijo. Kok kolor ijo? Alis Alvin saling bertaut mendengar kata tersebut. Ekspresi pada wajah lonjongnya menyiratkan penasaran sekaligus kebingungan. Ya, kamu akan saya beri celana dalam berwarna hijau yang merupakan pemberian langsung dari Kanjeng Buto Ijo. Celana dalam itu bukanlah celana dalam biasa, karena ketika kamu memakainya, kamu akan berubah menjadi sosok yang mirip dengan Buto Ijo. Berbadan kekar, berkulit hijau, dan memiliki tanduk. Mendengar penjelasan Mbah Reksa membuat Alvin terbelalak dan bengong. Ia bahkan baru tahu ada pesugihan yang bisa mengubah penampilan seseorang menjadi mengerikan walau hanya dibayangkan. Lalu, ketika menjadi kolor ijo, apa yang harus saya lakukan? Kamu punya tugas untuk wanita perawan di bawah usia pernikahan dan belum memiliki pasangan, baik pacar atau suami. Bulu kuduk Alvin tiba-tiba berdiri mendengar jawaban Mbah Reksa. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa ia yang merupakan seorang karyawan di sekolah akan melakukan hal yang sangat bejat. Kalau begitu, saya harus anak-anak di bawah 20 tahun? Mbah Reksa mengangguk. Kini Alvin merasa dirinya sangat cocok untuk cara pesugihan ini, mengingat ia bekerja di sekolah khusus perempuan. Namun ketika teringat kembali tugasnya, ia merasa ngeri dan tak bisa membayangkan jika dirinya harus gadis-gadis remaja yang setiap hari ia temui di SMA Kejora. Sesungguhnya kamu bisa sembarang wanita perawan. Namun ada saat ini saya membutuhkan bantuanmu. Bantuan apa? Tanya Alvin. Saya sedang mempelajari ilmu santet. Salah satu syarat saya mempelajari ilmu itu adalah meminum darah perawan para gadis yang masih belia dan belum punya pasangan selama 7 purnama. Jawab Mbah Reksa. Itu artinya saya juga harus mempersembahkan darah perawan setiap bulan purnama sebanyak 7 kali? Iya, setelah kamu mempersembahkan darah gadis perawan yang belum berpasangan sebanyak 7 kali, kamu bisa sembarang gadis perawan dengan bebas. Apakah ada tumbal atau pantangan yang harus saya patuhi? Jelas ada. Kamu tidak boleh jatuh cinta dengan seorang perawan, apalagi sampai menyatakan perasaanmu. Jika kamu melanggar, maka tumbalnya adalah dirimu sendiri. Peraturan itu berhasil membuat Alvin bergidik ngeri, karena artinya ia harus berhati-hati dengan perasaannya. Sekarang, tinggal kamu putuskan apakah kamu akan tetap melaksanakan pesugihan ini atau tidak. Ingat, kamu nantinya akan banyak berurusan dengan hal-hal berbau seksual. Jadi pikirkan matang-matang
saya tinggal dulu. Mbah Reksa kemudian meninggalkan ruang tamu. Alvin sendiri sebenarnya sudah mulai memikirkan semuanya sejak Mbah Reksa menjelaskan hal-hal terkait kolor ijo dan tugasnya. Namun ia masih bimbang memutuskan. Soal pantangan, ia tidak peduli dengan larangan jatuh cinta. Lagi pula yang ia pikirkan saat ini adalah keuangan yang membaik. Meski demikian, untuk tugas memperkosa dan mengambil darah perawan, ia masih belum sanggup menerimanya. Alvin bahkan merupakan pernak yang jauh dari perbuatan-perbuatan yang berbau seksual. Namun pikiran dan logikanya kembali menyadarkannya bahwa ia sangat ingin kehidupan yang lebih baik. Dan jalan itu sudah terbuka lebar di depannya. Di saat Alvin masih larut dalam pikirannya, Mbah Reksa kembali dengan membawa celana dalam berwarna hijau seperti yang dikatakannya. Melihat celana dalam itu, entah kenapa Alvin yang tadinya hanya terpikir untuk memperbaiki hidup, tiba-tiba menjadi makin mantap dan penasaran untuk mencoba pesugihan itu. Bagaimana Alvin? Sudah kamu pikirkan? Alvin menarik napas panjang. Iya Mbah, saya siap menjadi kolor ijo dan membantu Mbah Reksa. Kebetulan saya juga bekerja di sebuah sekolah khusus perempuan. Mbah Reksa mengangguk-angguk sambil tersenyum. Bagus, bagus. Nantinya kamu juga tidak akan bekerja sendiri untuk mencari korban, tapi juga bisa ditemani oleh seorang pengikut. Hah? Pengikut? Maksudnya? Kamu bisa memiliki pengikut. Caranya dengan menculik satu gadis perawan yang belum memiliki pasangan dan membawanya ke sini. Selanjutnya, kita akan melakukan ritual yang akan membuat dia patuh padamu. Selain itu, kamu juga bisa mendapat energi tambahan untuk para wanita dengan meminum cairan kewanitaannya. Alvin kembali dibuat tak habis pikir oleh penjelasan Mbah Reksa. Bahkan untuk mendapatkan energi lebih pun, ia nantinya harus melakukan hal yang menurutnya sangat menjijikan. Namun Alvin sudah tak peduli dengan hal itu. Rasa penasaran dan keinginan untuk cepat kaya telah menguasai pikirannya. Kalau kamu sudah mantap, ini saya serahkan padamu, kata Mbah Reksa sambil menyodorkan celana dalam hijau yang sedari tadi ia pengang. Alvin pun menerima celana dalam itu, lalu memandanginya. Memang tidak ada yang spesial dari celana dalam itu, tapi efek penggunaan celana dalam itulah yang dapat mengubah wujudnya. Tak terasa hari sudah malam. Ketika Alvin mengecek ponselnya, jam telah menunjukkan pukul 10 malam. Kamu tidak perlu khawatir jika pulang melewati jalan yang gelap. Kamu bisa tinggal di sini karena saya ada satu kamar kosong yang sudah bersih. Kamu juga sekalian bisa mencoba celana dalam itu. Setelah berpikir sejenak, Alvin merasa memang harus tinggal di rumah Mbah Reksa dan bergegas pulang ketika subuh nanti, karena selain jalan yang sudah sangat gelap, ia juga sudah lelah akibat menempuh perjalanan jauh ke rumah Mbah Reksa tadi. Baik Mbah, sekarang saya akan tunjukkan kamar kamu. Ayo. Alvin pun berjalan mengikuti Mbah Reksa ke kamar yang dimaksud. Selain kamar yang akan menjadi tempatnya beristirahat, Mbah Reksa juga menunjukkan Alvin isi rumahnya, yang juga terdapat kamar miliknya, dapur, kamar mandi, dan ruang ritual yang saat itu sedang dikunci. Setelah masuk ke kamarnya, Alvin kemudian berniat mencoba menjadi kolor ijo karena melihat cermin di tembok kamar itu. Ia pun melepas semua pakaiannya, lalu memakai celana dalam hijau pemberian Mbah Reksa. Seketika ia merasakan tubuhnya lebih ringan. Selain itu, ia juga dibuat terkejut dengan penampilannya saat ini. Tubuhnya yang agak kurus, kini menjadi lebih kekar dan berwarna hijau secara keseluruhan. Di kepalanya muncul tanduk pendek berwarna hitam,
Telinganya juga menjadi lebih lebar, hingga menyerupai telinga babi. Matanya pun menjadi lebih lebar. Ketika mengamati ke bawah, ia juga terkejut dengan penisnya yang menjadi lebih panjang dan besar, meskipun tidak sedang ereksi karena terlihat menyembul dari celana dalamnya. Alvin pun tersenyum lebar dengan penampilannya sebagai kolor ijo saat ini. Setelah puas mengamati tubuhnya, Alvin melepas celana dalam itu dan kembali menjadi sosok seperti biasa. Ia kemudian merebahkan diri di kasur dan tertidur tak lama setelahnya. Bagian 2. Mencari pengikut. Paginya pada pukul 4, Alvin sudah terbangun dari tidurnya. Karena memerlukan perjalanan yang lama untuk ke sekolah, ia pun bergegas bangun dan keluar dari kamar. Tak lupa ia membawa celana dalam hijau pemberian Mbah Reksa. Ketika keluar ruangan, ia melihat Mbah Reksa sedang memandangi beberapa cincin dengan batu akik yang Alvin yakini sebagai koleksinya. "Sudah bangun? Mau pulang?" tanya Mbah Reksa tanpa melihat ke arah Alvin yang berdiri di depannya. Iya, Mbah," jawab Alvin. Mbah Reksa mengangguk-angguk. "Ingat, tugas pertama kamu adalah mencari wanita yang bisa dijadikan pengikutmu. Sebenarnya, ini tidak wajib. Tapi karena kamu bekerja di sekolah, tentu kamu juga butuh bantuan untuk bisa mencari korban sesuai dengan kriteria yang saya sebutkan kemarin." "Baik, Mbah. Saya akan mencari orang yang bisa jadi pengikut. Oh ya, ada satu lagi." Mbah Reksa kemudian meletakkan cincinnya lalu merogoh saku celananya. Alvin melihat Mbah Reksa mengeluarkan sebuah kunci yang ia yakini sebagai kunci mobil, serta sebuah kartu nama, lalu berjalan ke arahnya. "Kamu pegang dulu ini," kata Mbah Reksa, sambil menyerahkan kunci mobil itu pada Alvin. Alvin pun menerima kunci itu dengan kebingungan. "Pakai mobil saya untuk mengantar jemput pengikutmu nanti. Selain itu, ada kartu nama juga yang bisa memudahkan kamu menghubungi saya." Alvin mengangguk. "Oh iya, Mbah. Terima kasih. Tapi saya mungkin akan pakai mobilnya kalau sudah DQPWT calon pengikut, karena sekarang saya harus cepat-cepat ke sekolah. Takutnya ada yang curiga. Saya juga sekalian pamit." Mbah Reksa kemudian mengantar Alvin keluar. Alvin pun menaiki mod dan bergegas kembali ke kosannya. Karena masih pagi, jalanan pun masih belum terlalu ramai sepi, sehingga Alvin bisa mencapai kos kurang dari 2 jam dan bisa segera ke sekolah. Di sekolah, Alvin berusaha memantau murid-murid yang bisa ia jadikan pengikut dan calon korban. Ia bahkan mencatat nama-nama murid yang saat ini sedang memiliki pacar, sehingga ia tidak perlu repot untuk mengincar mereka yang sudah berpacaran. Pemantauan tersebut ia lakukan setiap hari di sela-sela pekerjaannya. Ia juga mencari info tentang murid-murid yang tidak terlalu mendapat pengawasan dari orang tuanya melalui obrolan dengan staf lain atau guru-guru di kala istirahat. Tujuannya agar ia tidak terlalu banyak hambatan saat menjalankan misinya nanti. Tak hanya itu, Alvin sesekali berusaha menguping pembicaraan para guru bila ada topik yang berkaitan dengan keseharian murid-murid. Bahkan, ia tak segan menanyakan langsung soal status dan kondisi murid satu pada murid lainnya dengan maksud sekedar bercanda atau menggoda. Alvin sendiri dikenal cukup ramah dan murah senyum di sekolah, sehingga pemantauannya itu tak menimbulkan sedikit pun kecurigaan atau rasa aneh dari warga sekolah. Sore itu pukul 3, Alvin yang baru saja menyelesaikan pembuatan surat pengantar lomba merasa bosan di kantor dan pergi ke perpustakaan. Dalam perjalanannya menuju perpustakaan yang ada di lantai 2, ia melihat murid-murid yang sudah mulai berhamburan untuk pulang. Ia juga berpapasan dengan beberapa guru yang sudah selesai mengajar.
Di perpustakaan, Alvin mengobrol sebentar dengan Bu Yona, pimpinan sekaligus penjaga perpustakaan di ruang khusus karyawan. Ada beberapa murid yang terlihat mengantre untuk meminjam buku saat itu. Sementara, hanya ada satu murid perempuan yang sedang membaca sambil sesekali melihat-lihat ponselnya. Ketika melihat murid perempuan itu, Alvin pun langsung duduk di sampingnya. "Kok masih di sini, Day? Nggak pulang?" tanya Alvin. "Oh iya, Mas. Kebetulan nungguin jam les. Jadi ya di sini aja." Nama siswi itu adalah Day, atau lengkapnya Dea Angelia. Ia adalah anak yang sejak masuk dikenal suka menyendiri, meski mudah mengenal orang-orang. Seringkali ia ke perpustakaan setelah jam sekolah, karena jam-jam tersebut adalah jam-jam perpustakaan mulai sepi. Day sendiri ke perpustakaan terkadang bukan untuk membaca buku, melainkan hanya duduk dan bermain ponsel, atau sekedar melihat-lihat buku terbaru. "Oh gitu," kata Alvin sambil mengangguk-angguk. "Dari dulu masih sama ya, nggak pernah bawa teman kalau kesini. Sekali-kali bawa teman gitu," lanjutnya. Alvin memang cukup sering melihat Day sendirian di perpustakaan. Day tersenyum kecil. "Ya, nggak tahu juga, Mas. Tapi emang enak aja gitu menyendiri." "Kalau nggak salah kamu anak tunggal kan, ya?" Day mengangguk. "Iya." "Nggak ngerasa kesepian?" "Enggak sih. Lagian aku juga sering ngobrol dan jalan bareng temen-temen kok. Cuma emang nggak ada sahabat yang benar-benar deket aja." "Oh, bagus deh kalau gitu. Bersosialisasi kan penting juga." Alvin kemudian beranjak dari kursinya untuk mencari-cari bacaan. Ia mengambil tabloid terbaru dan membuka halaman demi halaman. Ia pun terhenti di sebuah artikel tentang bukit yang menjadi tempat orang-orang mencari pesugihan.